Ayat yang tiang baca ini adalah ayat 25 dari suratul Hadid. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan tentang 4 hal. Yang semuanya itu adalah nikmat yang sangat istimewa untuk manusia. Sekaligus juga menjadi amanah untuk bisa kita jaga, kita fahami, kita pergunakan dan kita amalkan sebaik-baiknya. Apa 4 hal itu Bapak-bapak Ibu? Allah Ta'ala dalam ayat ini berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat, ay bil mu'jizatil bayyinah. Yang dimaksudkan dengan al bayyinat adalah mukjizat-mukjizat dari para nabi dan rasul. Dari Adam alaihissalam sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini Allah tegaskan semua nabi pasti Allah berikan mukjizat, dilengkapi sebagai bukti kebenaran mereka. Wasyara'i'it tahirah. Demikian pula wasyara'i'az zahirah. Demikian pula Allah berikan al-bayyinat selain maknanya mukjizat, yaitu Allah berikan syariat. Nah, jadi setiap nabi ada syariatnya. Dan syariat yang paling sempurna, penutup dari semua syariat adalah syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, syariat. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Dan kami turunkan bersama dengan mereka juga Alkitab, ay al-kutuba, yaitu kitab kepada masing-masing nabi. Jadi masing-masing nabi itu ada wahyu dari Allah. Alhamdulillah, tiang pelungguh niki kita semua diwarisi kitab yang paling istimewa, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, itu yang kedua. Ingat, ini yang kedua nggih. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Lalu yang ketiga kata Allah Ta'ala, wal mizan. Qala Ibnu Zaid huwa ma yuzanu bihi wa yuta'amal. Yang ketiga Allah turunkan ke atas bumi Allah ini adalah al-mizan. Al-mizan itu artinya timbangan. Ada timbangan yang zahir yang kita gunakan untuk menimbang. Kalau kita pergi ke pasar, ada timbangan, ada dacin. Ada neraca, ada ukuran-ukuran untuk menentukan. Misalnya kita beli 1 liter, ada ukurannya. Kita beli 1 kilo, ada ukurannya. Kita beli misalnya tali panjangnya 10 meter, ada ukurannya. Itu semua mizan, ukuran-ukuran yang telah disepakati oleh manusia, itu sebenarnya merupakan warisan dari Allah Ta'ala. Itu ukuran yang zahir. Demikian pula al-mizan itu artinya nilai keadilan. Jadi yang ketiga yang Allah turunkan kepada manusia untuk dipakai, digunakan sebagai bekal kehidupan. Yang pertama tadi syariat, yang kedua adalah kitab suci, yang ketiga adalah nilai keadilan. Baik itu timbangan yang terlihat maupun nilai keadilan yang ada dalam diri kita. Jadi Bapak-bapak Ibu, munda lalu aning pekan. Nah, ini munda lalu aning pekan nih. Terus kita beli terasi. Ada terasi ini terjual? Hah? Ada terasi. Nah, misal, pira lu enak sedang beli terasi? Hah? Atau beli terong Aceh misalnya. Beli terong Aceh 1 kilo misalnya. Kemudian tertimbang atau enggak? Timbang. Begitu ditimbang, maka ketika sida menimbang dengan baik, sida si berjual nimbang dengan jujur. Kemudian yang membeli menerima timbangan itu sesuai dengan uang yang dia keluarkan. Dia memang mengeluarkan uang senilai 1 kilo terong Aceh, dia terima 1 kilo terong Aceh. Kalau keduanya ini melaksanakan itu, menimbang dengan baik dan menerima timbangan dengan ikhlas, maka sesungguhnya dia telah melaksanakan nilai keadilan. Istimewa di depan Allah. Jadi langan tem mau pahala. Ndek le masjid doang ibu-ibu nggih.
Ndek dalam masjid doang. Lek pekan nendah bau temu pahala. Bahkan orang yang berdagang dengan Nabi katakan at-tajir al-amin, menggunakan timbangan dengan baik, dia jujur dan amanah, nanti tempatnya di akhirat bersama dengan para nabi, siddiqin dan syuhada. Kok urusan-urusan timbangan sampai terbahas di Al-Quran? Kan Al-Quran bicara tentang hal-hal yang penting. Kenapa kok urusan timbangan dibahas? Apakah urusan timbangan itu penting? Nah, muntiang ketahuan sih dia, penting atau tidak urusan timbangan? Penting. Karena kalau ada kecurangan, maka kecurangan itu akan menghapus keberkahan. Kalau ada kecurangan, kecurangan itu akan menjadi pangkal permusuhan. Kalau ada kecurangan, kecurangan itu akan menjadi pemantik dendam. Kalau ada kecurangan, kecurangan itu akan berujung pada pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Tentu atau enggak? Gara-gara kepeng, gara-gara urusan hak antara yang harus dia terima, tapi ternyata tidak dia terima. Dia merasa haknya dirampas. Seharusnya dia dapat 10, hanya dapat 1. Padahal dia sudah membayar 10. Dendam hatinya. Kalau sudah dendam, itu kebencian. Di situ jalan setan merusak pikiran manusia. Karena itu dalam Al-Quran niki Bapak-Bapak Ibu, Al-Mizan ini khusus dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai suatu nikmat yang harus dijaga, harus dipelihara, tidak boleh dilanggar, tidak boleh bergeser. Karena kalau lepas dari mizan, disitulah awal mula kezoliman. Kan banyak kejahatan Bapak-Bapak Ibu nih, gara-gara ongkos kurang. Misalnya naik motor tiba-tiba harusnya ongkosnya 5.000, dia kasih cuma 2.000 sudah pergi. Marah supirnya. Dikejar, bersiap, sugul batik, plok. Innalillahi. Gara-gara apa? Tidak melaksanakan al-mizan. Antara hak dan kewajiban itu ditinggalkan. Keadilan dilepas, kezoliman yang dilakukan. Nah, karena itu Tiang mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, keluarga besar Tiang yang ada di Sembalun Bumbung dan kita semua. Mari kita jaga betul nilai-nilai keadilan itu. Sama seperti di pemerintahan atau dimanapun. Suatu negara kalau ada keadilan, insya Allah rakyatnya akan tenang. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ndekna harus itu jadi dengan sugih. Ya jamak-jamak, tapi kalau kita yakin bahwa negara kita ini ada keadilan, insya Allah kita tenang. Demen idapta. Betul atau tidak? Kalau misalnya kita rasa bahwa Pak Kepala Desa Sembalun Bumbung orang yang adil, demen sudah. Kalau misalnya sudah merasa bahwa ada pemimpin sudah di tempat ini adalah orang zolim, silih sudah. Nah, itu. Jadi itulah Allah kasih di hati kita nilai keadilan untuk kita jaga, untuk kita amalkan. Dan salah satu yang sangat penting dalam nilai keadilan itu antahkumalin nas bima tahkumu li nafsika, yaitu kita memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Sudah demen terperlakukan bagus dengan demen mun budaya barang batur demen sidat tersenyuman atau ngengosang. Nah, maka bagian dari yang adil itu kata para ulama adalah kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita ingin disenyumi, maka kita harus senyum juga sama orang. Kalau kita ingin ketika berdagang, ketika berdagang kita diperlakukan baik, maka kita juga harus perlakukan orang dengan baik. Ini berlaku umum, disebut oleh para ulama sebagai al-qaidatuz zahabiyah. Al-qaidatuz zahabiyah itu istilahnya kaidah emas dalam kehidupan. Apa itu kaidah emas dalam kehidupan? Kebaikan akan membuahkan kebaikan, keburukan pasti akan menghasilkan kehancuran. Jadi, mari kita berbuat baik, tegakkan apa yang Allah pesan dalam ayat niki. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Jadi hal yang ketiga di dalam ayat ini Bapak-bapak Ibu yang Allah berikan sebagai nikmat bagi kita semua setelah syariat, kemudian kitab suci yaitu kitab suci Al-Quran, yang ketiga adalah nilai keadilan. Ini berlaku di dalam setiap hal. Dan salah satu ukuran dari keadilan itu adalah kita memperlakukan orang lain dengan cara yang sama kita ingin diperlakukan.
Berbuat baiklah kepada orang sebagaimana kita ingin orang berbuat baik kepada kita. Jangan menzolimi orang sebagaimana kita tidak mau dizolimi oleh siapapun. Itu namanya al-mizan. Nah, kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Perhatikan niki Bapak Ibu nggih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan baja besi. Dari segala macam bahan-bahan mineral yang ada di dunia ini, dalam ayat ini yang disebut satu, yaitu besi baja. Kenapa besi yang disebut? Karena memang besi itu manfaatnya luar biasa. Maka disebut dalam ini fihi ba'sun syadid, ada kekuatan yang sangat luar biasa dari besi itu. Wa manafi'u linnas, dan juga bisa membawa kemanfaatan bagi manusia. Nah, para ulama sampaikan bahwa maksud disebutnya besi di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa semua isi bumi yang Allah telah berikan, baik yang ada di atas permukaan bumi atau yang ada di dalam perut bumi yang harus kita gali, maka itu semua harus diarahkan untuk manafi'u linnas. Dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengolah bumi Allah ini salah satu ibadah yang istimewa. Menelantarkan bumi Allah juga adalah dosa besar yang luar biasa. Jadi kalau sida berduit tanah bangket, jangan disombongkan tanah itu, tapi pastikan sida bisa mengelolanya. Karena kalau ada tanah tidak ada manfaatnya sama sekali, berarti itu menyia-nyiakan amanah Allah. Di sini disampaikan, diingatkan, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Besi, baja, dan semua bahan-bahan mineral tambang. Kemudian logam dan segala macam. Termasuk juga tumbuhan-tumbuhan, tanah dan semua nikmat dan karunia Allah tidak boleh disia-siakan. Itu makna dari ayat ini. Fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Alhamdulillah, di Sembalun Bumbung ini tanahnya subur nggih. Apa yang ditanam di sini? Nih, apa nih? Strawberry. Strawberry. Apa bahasa Indonesia strawberry itu? Hah? Strawberry. Alhamdulillah. Ini mau saya makan tapi dibungkus. Jadi tidak berani kita makan. Itu yang satu apa itu? Kacang merah hasil dari bumi Sembalun. Kalau tiang lihat dari tanaman-tanaman ini harusnya sida. Pertama, jarang sakit dengan Sembalun. Kenapa? Karena stroberi ini salah satu buah yang paling tinggi antioksidannya. Jadi kalau buah itu warnanya semakin gelap, semakin gelap warnanya itu mengandung antioksidan yang tinggi. Apa itu antioksidan? Anti racun. Jadi setiap hari, apalagi kalau kita pergi ke kota, kita menghirup udara itu udaranya sudah kotor. Karena banyak asap segala macam masuk ke badan kita. Kalau kita makan stroberi, racun itu menjadi tawar. Itu namanya antioksidan, anti racun. Apa ini? Ini bungkus juga. Tidak boleh makan kita. Tidak, berjorat ya. Ada bawang putih, Masya Allah. Stroberi antioksidan, bawang putih juga, kemudian kentang, kemudian la ilaha illallah. Kalau yang lihat makanan-makanan ini, maka orang Sembalun ini harusnya menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Tidak ada yang sakit. Yang laki-lakinya kuat, sehat. Ibu-ibunya kuat, sehat. Anak-anaknya banyak. Semuanya lahir batin sehat. Ini makanan hebat semua. Ini makanan hebat semua. Nah, alhamdulillah. Nah, karena itu Bapak-bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, ya sebagaimana yang sering kita baca di tulisan-tulisan orang tentang negara kita. Kenapa kok Indonesia ini katanya negaranya subur, makmur, tapi kok hasil pertaniannya masih kalah dibanding negara-negara lain yang tanahnya tidak sesubur Indonesia, tidak seluas Indonesia? Jawabannya sebenarnya cuma satu. Kalau dari sisi bumi Allah dia kalah kita. Berarti ada satu faktor sebab.
Apa itu? Manusianya. Manusianya beda, bukan beda tangan kakinya, sama tangan kaki. Tapi semangatnya, ilmunya, teknologinya. Karena itu yang minta kepada Sida semua yang ada di Sembalun ini untuk terus-menerus mengembangkan potensi lahan. Kembangkan dengan baik, dengan teknologi yang baik, yang ramah lingkungan, menghasilkan hasil yang terbaik. Kalau bisa secara organik, jangan usah pakai pupuk-pupuk pestisida, tapi gunakan pupuk alami supaya dia tumbuh lebih baik, hasilnya pun bersih dari bahaya-bahaya atau penyakit. Nah, kembangkan terus. Kalau bisa maju pertanian yang ada di Sembalun, berarti sudah mengamalkan yang keempat ini. Fihi manafi'u linnas, fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Nah, Bapak-bapak saudara